Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Kotrun Nada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Penerapannya pun banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contoh-contohnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, penerapan vektor pada sarana transportasi. Sarana transportasi darat, laut, maupun udara masing-masing memiliki peluang yang sama untuk terjadinya kecelakaan. Nah, semisal terjadi kecelakaan di tengah laut lepas, tentunya kapal yang mengalami kerusakan harus dibawa kembali ke pelabuhan terdekat untuk segera diperbaiki. Kemudian untuk memperbaiki kapal tersebut, maka dibutuhkan 2 kapal yang dilengkapi dengan kawat baja agar kapal dapat sampai ke pelabuhan yang dituju dan posisi kapal selama perjalanan tetap stabil. Besar gaya yang dibutuhkan oleh masing-masing kapal penarik dan sudut yang dibentuk oleh kawat tersebut harus dihitung dengan cermat. Maka dalam hal ini vektor sangat berperan besar. Kemudian yang kedua adalah pada sarana navigasi. Dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau yang kita kenal dengan GPS, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Karena itu, vektor sangat berperan penting dalam navigasi. Contohnya, vektor yang digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Nah, bagaimana pilot mengemudikan pesawat terbang di malam hari? Dengan sistem vektor yang dikalibrasikan dengan komputer navigasi, maka pesawat pilot ini dapat memantau arah tujuan pendaratan pesawat, sehingga tidak pernah ada sebuah pesawat yang nyasar ke tempat yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada orang terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Nah, hal ini dikarenakan adanya 2 vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Sehingga di sini vektor sangatlah berperan penting dalam mengetahui di mana orang terjun payung ini akan mendarat. Pada bidang sains komputer. Nah, dalam komputer ini penggunaan vektor yaitu dalam pembuatan grafis. Grafis merupakan gambar yang terbuat dari titik-titik koordinat di mana layar komputer difungsikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Grafik vektor merupakan gambar yang terbuat dari gabungan antara titik-titik dan garis dengan rumus matematika tertentu. Salah satu aplikasi software komputer yang menerapkan konsep dari vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi. Nah, kemudian pada perahu yang menyeberangi sungai. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Misalkan, seseorang ingin menyeberangi sungai menggunakan perahu dengan kecepatan X meter per sekon. Dengan adanya arus sungai, maka mengakibatkan jarak yang ditempuh tidak sama dengan lebar sungai. Arus pada sungai mengakibatkan perahu agak terseret sehingga jaraknya semakin jauh dan waktu yang ditempuh pun juga semakin lama. Jadi di sini peran vektor adalah kita dapat mengetahui jarak dan juga waktu yang ditempuh untuk sebuah perahu menyeberangi sebuah sungai. Pada permainan layang-layang, orang yang sedang bermain layang-layang, maka arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan, sehingga pengaruh dari vektor dapat membantu orang tersebut untuk dapat melihat layangan dengan lebih jelas. Nah, kemudian yang
Selanjutnya adalah permainan jungkat-jungkit. Di saat seorang anak bermain permainan jungkat-jungkit, maka bidang miring pada jungkat-jungkit ini menggunakan gaya vektor, agar anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring tersebut. Kemudian, yang terakhir yaitu pada panahan. Nah, pada saat seseorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, maka arah gerak anak panah ini ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung busur tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.